Selamat pagi atau selamat siang untuk adik-adik keperawatan. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah KPK 3 Keperawatan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan ergonomi pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. Saya harap semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Dari definisi, ergonomi adalah ilmu, teknologi, dan seni yang berupaya menserasikan alat, cara kerja, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia untuk mewujudkan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisiensi, sehingga tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Prinsip ergonomi. Dalam perancangan peralatan kerja dapat digunakan beberapa prinsip ergonomi sebagai pegangan. Antara lain, yang pertama, sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk susunan, ukuran, dan penempatan mesin-mesin, penempatan alat-alat petunjuk, cara-cara manusia bekerja dengan mesin, bagaimana caranya menggerakkan mesin tersebut. Yang kedua, untuk normalisasi ukuran mesin dan alat-alat industri, harus diambil ukuran terbesar sebagai dasar serta diatur dengan suatu cara tenaga kerja yang lebih kecil. Misalnya, kursi dapat dinaik turunkan, tempat duduk dapat disetel maju mundur. Yang ketiga, ukuran antropometri terpenting seperti dasar ukuran-ukuran dan penempatan alat-alat industri. Antropometri menjadi hal yang penting untuk alat industri. Misalnya, untuk berdiri itu berapa tinggi badan berdiri, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pikul, depa, panjang lengan. Untuk yang duduk, tinggi lengan atas, panjang lengan bawah, dan tangan, jarak lekuk lutut, garis pinggang, jarak lekuk lutut, telapak. Ini mempengaruhi nanti posisi pekerja dengan alat yang akan digunakan. Nomor 4, dari sudut otot, sikap duduk yang paling baik adalah sedikit membungkuk, sedangkan pada sudut tulang dinasihatkan duduk tegak, agar punggung tidak bungkuk dan otot perut tidak lemas. Maka dianjurkan pemilihan sikap duduk yang tegak yang baik diselingi dengan istirahat sedikit membungkuk. Ini kelewatan. Yang nomor 5, tempat duduk yang baik memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Tinggi tempat duduk yang dapat diatur dengan pijakan kaki yang sesuai dengan tindih lutut, sedangkan paha ke dalam keadaan yang datar. Jadi pahanya datar saat duduk dan dapat untuk pijakannya diatur. Papan untuk tolakan punggung atau sandaran punggung itu tingginya dapat diatur dan menekan pada punggung. Mungkin kurang lebih seperti kita mengatur tempat duduk pada jok mobil ya, itu dapat diatur. Lebar untuk tempat duduk, papan duduk tidak kurang dari 35 cm biar tidak terlalu sempit ya. Nomor 6, pekerjaan yang berdiri sedikit mungkin dirubah menjadi yang duduk ya, diselingi yang terus berdiri diselingi juga dengan duduk. Dalam hal ini tidak mungkin kepada pekerja diberi tempat atau kesempatan untuk duduk ya. Diselingi, yang terlalu lama berdiri diselingi juga dengan duduk. Nomor 7, arah penglihatan untuk pekerja itu diperhatikan. Arah penglihatan untuk pekerja berdiri adalah 23 sampai 27 derajat ke bawah, sedangkan untuk pekerja yang duduk 32 sampai 44 derajat ke bawah. Arah penglihatan ini sesuai dengan sikap kepala
yang istirahat atau rileks. Nomor 8, ruang gerak lengan ditentukan oleh punggung, lengan seluruhnya, dan lengan bawah. Nah, pegangan harus diletakkan di daerah tersebut, lebih bila sikap tubuh tidak berubah. Nomor 9, macam gerakan yang kontinu dan beri lama lebih diutamakan. Jadi jenis untuk gerakan yang kontinu dan beri lama diutamakan, sehingga gerakan yang pada permulaan, gerakan yang tetap pada permulaan dan berhenti dengan paksa sangat melelahkan. Gerakan yang tiba-tiba pada permulaan dan berhenti secara paksa itu akan melelahkan. Gerakan ke atas harus dihindarkan. Berikan beban menyokong pada sikap lengan yang melelahkan, jadi diisi bantalan pada lengannya. Hindarkan getaran-getaran kuat pada kaki dan lengan. Sepuluh, gerakan ritmis seperti melayang, mengayuh pedal, memutar roda memerlukan frekuensi paling optimum yang menggunakan tenaga paling sedikit. Misalnya pada frekuensi 60 kali per menit, mengayuh pedal dirasakan masih ringan. 11, kemampuan seorang bekerja sehari adalah 8-10 jam. Lebih dari itu, efisiensi dan kualitas kerja sangat menurun. Nomor 12, waktu istirahat didasarkan pada keperluan atas dasar pertimbangan ergonomi. Harus dihindari istirahat sekehendak hati tenaga kerja, istirahat oleh turunnya kapasitas tubuh, dan istirahat yang dilakukan diam-diam oleh pekerja. Nomor 13, beban tambahan akibat lingkungan sebaiknya ditekan menjadi sekecil-kecilnya. 14, daya penglihatan dipelihara sebaik-baiknya, terutama dengan penerangan yang baik. 15, batas kesanggupan kerja sudah tercapai apabila bilangan nadi kerja mencapai angka 30 detik per menit di atas nadi istirahat, sedangkan nadi kerja tersebut tidak harus menanjak, dan sehabis kerja pulih kembali pada nadi istirahat sesudah kurang dari 15 menit. Selanjutnya ada mempertahankan ergonomi pada posisi duduk. Pertama, jika memungkinkan menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik. Tempat kerja atau landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi rileks dari bahu, dengan lengan bawah mendekati posisi horizontal atau sedikit menurun. Duduklah dengan posisi bersandar. Ketiga, ketinggian landasan kerja atau tempat kerja atau meja kerja tak memerlukan menekuk tulang belakang yang berlebihan. Jika pekerjaan Anda menuntut diskriminasi atau penggunaan penglihatan dan koordinasi tangan atau mata seperti mengetik dengan komputer, maka posisi pekerja perlu di dekat daerah mata, sedikit di bawah ketinggian bahu untuk menstabilkan tangan, diberi bantalan siku atau pergelangan yang nyaman dengan tujuan mengurangi beban otot bahu. Nomor 5, sesekali lakukan disengage pause atau istirahat sekedar untuk mengurangi konsentrasi pada pekerjaan. Misalnya merubah posisi duduk, berdiri sebentar dari kursi, atau berjalan-jalan sebentar. Selanjutnya ada mempertahankan ergonomi pada posisi berdiri. Pertama, berjalan dengan posisi tegak ke depan. Usahakan pekerjaan terlihat dengan kepala dan badan tegak, kepala agak ke depan. Nomor 2, kurangi gerakan yang tidak perlu. Gunakan sepatu yang senyaman mungkin. Nomor 3, manfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin agar kerja dan istirahat seimbang. Nomor 4, hindari postur tubuh yang tidak berubah atau statis. Sesekali regangkan otot-otot Anda. Nomor 5, letakkan barang-barang tersebut dalam posisi yang
minimal atau terdekat. Misalnya apabila Anda memerlukan aktivitas menjangkau barang tertentu, maka letakkan barang tersebut pada posisi yang minimal, dekat dan mudah dijangkau serta mudah terlihat. Selanjutnya ada mempertahankan ergonomi pada posisi dinamis, duduk dan berdiri. Pertama, usahakan benda yang akan Anda jangkau berada maksimal 15 cm di atas tempat kerja atau landasan kerja. Nomor 2, landasan kerja, tempat kerja atau meja dengan kisaran antara 90 cm sampai 120 cm merupakan ketinggian yang paling tepat atau baik untuk posisi duduk maupun berdiri. Lanjut, mempertahankan posisi ergonomik pada posisi berbaring. Pertama, jika berbaring lordosis dipertahankan. Kedua, posisi yang paling baik adalah semipolar, yaitu berbaring dengan paha atau lutut 45 derajat ya. Membantu venous return, otot perut rileks, bantal menjadikan kepala dan leher netral. Bantal bulu atau kapuk lebih baik daripada spons. Selanjutnya, mempertahankan ergonomik pada posisi berjalan. Pertama, biasakan berjalan dengan tubuh yang tegak. Walaupun setiap orang memiliki cara berjalan yang unik, ada sikap tertentu yang banyak orang lakukan saat berjalan, terutama dalam hal postur tubuh. Biasakan berjalan dengan punggung tegak dan mengangkat dagu agar sejajar dengan lantai. Dengan menjaga postur ini selama berjalan, Anda bisa bernapas lebih leluasa sebab punggung Anda tetap lurus sehingga tidak menekan diafragma. Jangan berjalan sambil menunduk atau membungkuk sebab postur tubuh yang buruk lambat laun membuat punggung terasa nyeri, leher kaku, dan bahkan muncul keluhan lain yang lebih serius. Nomor 2, gunakan otot betis, paha belakang, dan quadriceps agar Anda bisa berjalan dengan baik. Gerakan berjalan yang efektif melibatkan hampir semua otot tungkai, bukan hanya satu. Visualisasikan bahwa saat ini Anda sedang berjalan. Langkahkan kaki kanan ke depan dengan meletakkan tumit di lantai, lalu gunakan otot paha belakang dan quadriceps kiri untuk menggerakkan tubuh Anda ke depan sampai Anda bisa memindahkan tumit kiri ke depan. Biasakan melangkah dengan gerakan menggulung telapak kaki, yaitu mengangkat telapak kaki dimulai dari tumit sampai ke jari-jari kaki dengan arah lurus ke depan. Cara ini akan mengaktifkan otot betis sehingga telapak kaki membentuk sudut yang tepat saat terangkat dari lantai setiap kali Anda melangkah. Bertiga, tariklah kedua bahu sedikit ke belakang, tetapi biarkan tetap rileks. Saat berjalan, Anda akan lebih banyak mengandalkan otot kaki dan otot perut. Walaupun demikian, Anda harus tetap memperhatikan postur tubuh atas. Menarik bahu sedikit ke belakang dalam posisi rileks akan banyak manfaatnya. Postur ini menjaga tubuh Anda agar tetap kuat dan stabil saat Anda meluruskan punggung dari leher sampai pinggul. Nomor 4, ayunkan lengan selama Anda berjalan. Mengayunkan lengan adalah hal biasa bagi banyak orang. Biarkan kedua lengan tergantung ke bawah secara alami. Saat mulai berjalan, lengan Anda akan berayun sedikit. Semakin cepat Anda berjalan, semakin lebar ayunannya. Mengayunkan lengan adalah sesuatu yang alami ketika Anda berjalan. Penelitian membuktikan bahwa cara ini bisa meningkatkan efisiensi dari setiap langkah Anda. Berjalan sambil mengayunkan lengan membantu Anda melangkah lebih lebar dengan energi metabolik yang sama besarnya seperti jika Anda tidak mengayunkan lengan. Jadi, jangan takut mengayunkan lengan saat berjalan. Jangan khawatir, Anda tidak akan terlihat seperti pendekar. Jika cuaca tidak terlalu dingin, jangan memasukkan tangan ke dalam saku agar Anda bisa mengayunkan lengan. Dengan demikian, Anda akan memperoleh manfaatnya, yaitu berjalan lebih cepat dan lebih jauh.
Terima kasih banyak. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.